Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna ahsanal kalam kalam Allah Al-Malikul Alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaquluhu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan satu mau'idhah hasanah yang pernah disampaikan oleh seorang arif billah yang bernama yaitu Syekh Ibnu Athailah. Ibnu Athailah adalah salah seorang ulama sufi yang diikuti oleh banyak mayoritas ulama-ulama sufi, yaitu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya, yang beliau katakan dalam kitabnya yaitu Mutu, yang namanya adalah Mutu Manikam. Beliau pernah mengatakan, ma'siyatun awrasatat dhullat wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasatat izzan wastikbaran. Yang artinya, kemaksiatan yang menimbulkan rasa rendah diri dan rasa pengharapan akan rahmatnya Allah itu lebih baik daripada seorang yang taat, yang abid, yang beribadah kepada Allah, namun terdapat rasa angkuh dan sombong dalam dirinya. Ibnu Athailah menukilkan di dalam kitabnya yaitu kitab Al-Hikam, yaitu berupa sepenggal kalimat yang sangat diminati oleh banyak orang. Beliau menjelaskan bahwa perasaan hina dan rendah diri kepada Allah yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat kepada Allah, yaitu orang yang pendosa, seorang pezina, ataupun seorang yang bermabuk-mabukan, tetapi terdapat goresan di dalam hatinya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang berzikir dan berimpak, yang bersedekah, tetapi tumbuh rasa ria, tumbuh rasa angkuh, tumbuh rasa tinggi diri, maka orang tersebut lebih rendah posisinya di sisi Allah daripada orang yang melakukan kemaksiatan tapi ingin mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penggalan cerita dari atas, Ibnu Athailah pernah menjelaskan, pernah terjadi satu kisah yang terjadi pada masa Bani Israel. Ada seorang abid yang beribadah kepada Allah. Pada suatu ketika, saking abidnya atau saking bertakwanya kepada Allah, sehingga seorang abid ini kemanapun dia berjalan,
baik siang ataupun malam, maka awan yang di sekelilinginya mengerumunginya supaya tidak matahari mengenai tubuh seorang abid tersebut. Pada suatu ketika seorang yang abid yang beribadah kepada Allah ini keluar dari rumahnya. Ketika dia keluar, dia melihat seorang perempuan. Seorang perempuan tersebut adalah seorang pelacur ataupun pezina. Tumbuh dalam hati seorang pezina tersebut ingin mendekati seorang abid tersebut. Si pezina tersebut ingin dengan wasitah ataupun dengan perantara seorang abid tersebut dia mendapatkan keampunan daripada Allah karena kewalian atau kealiman seorang abid tersebut. Langkah demi langkah seorang perempuan ini mendekati seorang abid tersebut. Ketika dia hendak bertanya kepada seorang abid tersebut, maka tumbuh dalam hati seorang abid tersebut rasa jijik, rasa kotor, dan seorang abid tersebut mengeluarkan kata-kata yang kotor, sehingga seorang perempuan tersebut pergi dari hadapannya dengan perasaan yang sakit. Di ketika itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan wahyu dengan perantara wasitah Nabi Malaikat Jibril alaihissalam menceritakan bahwa kejadian tersebut tepat terjadi ribuan tahun yang lalu. Jibril alaihissalam menceritakan bahwa Allah memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad bahwa seorang pezina tersebut ataupun seorang yang banyak melakukan kemaksiatan tersebut diberikan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan timbul rasa ingin bertobat dikarenakan dengan dosa-dosanya melalui perantara si abid tersebut. Lalu Allah juga memberitahukan bahwa seorang abid yang senantiasa beribadah kepada Allah siang dan malam, tetapi tumbuh rasa dalam hatinya, rasa kotor ataupun rasa tinggi dalam hatinya, sehingga mengusir seorang perempuan tersebut. Sehingga Allah memberitahukan bahwa Allah telah menghapus amal-amal daripada seorang abid ataupun seorang wali Allah tersebut dengan perantara karena dia merasa tinggi ataupun merasa orang lain lebih rendah dikarenakan seorang yang bertanya kepada dia adalah seorang pelacur. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita di atas telah memberi iktibar kepada kita, yaitu agar jangan mencampurkan di antara amal rutinitas yang bernilai ibadah kepada Allah kita campurkan dengan suatu perkataan atau tingkah laku atau perbuatan yang dapat menghapus amal-amal tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-A'raf yang bunyinya waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai', yang artinya dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dunia dan akhirat, sungguh kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai', siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah berpesan bahwa surga dan neraka adalah hak prioritas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia pelacur, bukan dia karena pemabuk, bukan karena dia maksiat, bukan karena dia melanggar aturan Allah lalu Allah memberikan neraka kepada seorang tersebut. Bukan karena dia seorang abid, bukan karena dia seorang aulia Allah, bukan karena dia seorang penghafal Al-Quran, bukan karena dia seorang ahli zikir lalu Allah memasukkan dia dalam surganya Allah. Tetapi yang memasukkan orang tersebut ke dalam surga dan neraka adalah hak daripada prioritas Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja. Dari contoh di atas, yaitu seorang abid yang siang malam
dia tempatkan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi Allah menghapus amalnya dikarenakan dengan satu perbuatan saja. Berbeda dengan seorang pelacur yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, tetapi dengan satu perkara saja Allah menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan cerita di atas kita dapat mengambil ibrah, mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasitah Nabi Jibril, dengan wasitah malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya kita akan memasuki khutbah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'syiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad kama ta'ala Allahu wa lam yazal qail aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa syukrun lillahi ta'ala fadhkurullahal azim yadhkurukum waskuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.